Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal. Saya dari Teknik Sipil 22B dengan NIM 221014048. Di sini saya akan memaparkan tentang ijtihad sumber hukum Islam ketiga. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berasal al-musyaqat, kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat, kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 9 yang artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Tetapi pengertian ijtihad dalam dilihat dari dua segi, baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian, pengerahan, segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas dan makku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariat yang terkenal dengan maslahat. Dasar-dasar ijtihad. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah Subhanahu wa taala Al-Nisa ayat 105 sebagai berikut, yang artinya Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah telah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadikan penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Fungsi ijtihad. Adapun fungsi ijtihad di antara lain adalah 1. Fungsi ijtihad al-ruju, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi ijtihad al-ihya, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi ijtihad al-inabah, pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menunjukkan ijtihad menjadi hingga dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, artinya, jika kamu mempersengketakan sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Perintah untuk mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian seksama terhadap masalah yang nasnya tidak tegas. Demikian juga sabda Nabi SAW yang artinya, jika seorang hakim bergegas memutuskan perkara, tentu ia melakukan ijtihad dan bila benar hasil ijtihadnya akan mendapatkan 2 pahala. Jika ia bergegas memutuskan perkara, tentu ia melahirkan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Al-Syafi'i dari Umar bin Asyar. Hadis ini bukan hanya memberikan legalitas ijtihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan pendapat hasil ijtihad bisa dilakukan secara individual. Yang hasil rumusan hukum tentu relatif terhadap tingkat kebenaran. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.